Baik, judul pesan Tuhan hari ini adalah The God Kind of Love. Apa judulnya saudara? Kasih yang ilahi. Nah, tema kita di tahun ini adalah Stronger. Salah satunya kita mau bahwa kita terus membangun setiap hubungan yang ada juga menjadi semakin kuat. Kenapa hubungan yang kita punya, yang Tuhan taruh di hidup kita perlu kita bangun menjadi semakin kuat? Karena saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini bukanlah apa yang saudara miliki, bukan apa yang saudara capai, tapi hal yang terpenting dalam hidup ini namanya hubungan. Hanya sedikit yang percaya. Coba kalau saudara nggak percaya, mungkin saudara perlu lihat ke kamar ICU sekali-sekali. Di mana penyesalan dari orang-orang yang sudah di akhir hayatnya atau di hampir akhir hayatnya, itu biasanya bukan tentang things. Aduh, mami belum beli tas itu. Aduh, papi belum beli mobil itu. No. Tapi biasa apa yang terjadi? Dokter mulai bilang, this is the ending phase of your family. Mulai panggil keluarga-keluarga. Suruh ngapain saudara? Mulai minta maaf satu-satu. Saya ingat waktu the end phase of my mom, 2 minggu, kami diberikan waktu 2 minggu. Tanpa kita tahu, dalam waktu 2 minggu, satu-satu we spend time with mom. Dia gak terlalu sadar, tapi apa yang kami lakukan, we just talked. Ma, aku bersyukur punya mami seperti mami. Hal-hal yang mungkin dulu waktu dia lebih sadar, jarang dikatakan. Saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang saudara punya, bukan apa yang saudara posting, bukan liburanmu, bukan apa-apa, tapi namanya hubungan. Ya. Nah, setiap tahun itu sebabnya JPCC dengan sengaja mengambil waktu untuk membahas tentang hubungan ini. Nah, baik saudara yang lajang, yang berpacaran, akan menikah, sudah menikah, jadi orang tua, atau sudah mulai jadi empty nesters, sebutan kerennya. Di mana anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah dan yang ada hanya kita berdua. Krik, 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 krik. Karena mayoritas kita sekolah untuk profesi kita. Tapi tidak banyak dari kita, termasuk saya, diedukasi atau dilatih tentang membangun hubungan. Dari 6 minggu ke depan, for the next 6 weeks, kita akan belajar bagaimana membangun hubungan yang kuat, khususnya dalam keluarga kita. Karena orang-orang yang selayaknya diuntungkan saat kita membangun kehidupan yang lebih kuat dalam Tuhan adalah keluarga kita. Nah, mari kita mulai. Bilang ke sebelahnya, jangan tidur. Pendetanya menggonggong, bilang. Raja, guk-guk. Sudah divaksin. Termasuk rabies. Kasih Tuhan adalah fondasi atau landasan dari setiap hubungan kita. Kasih Tuhan selayaknya menjadi landasan atau fondasi dari hubungan kita. Itu sebabnya yang bisa kita harapkan setiap keluarga yang diwakili di tempat ini, setiap keluarga yang mengikuti ibadah daring hari ini, sudah selayaknya menjadi tempat yang penuh dengan kasih. Suami istri saling mengasihi, anak saling mengasihi, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, kakak mengasihi adik, mama mertua mengasihi menantu wanita. Dan kita semua tentu merindukan hubungan keluarga yang saling mengasihi ini. Dan ini bukan menjadi idaman keluarga Kristiani saja, tapi seluruh umat manusia menginginkan untuk punya keluarga yang saling mengasihi. Dan kita tidak bisa melandasi hubungan kita kalau tidak dilandasi oleh kasih Tuhan. Paling tidak ada 3 kendala dalam kita belajar mengasihi sesama dengan baik. Yang pertama, mengartikan kasih sebagai sebuah perasaan. Dan hal ini begitu jelas nampak dalam budaya masyarakat kita, hubungan-hubungan yang dibangun atas dasar perasaan, dan waktu perasaan itu hilang, cintanya mulai memudar, kasihnya pun mulai hilang.
Kita hidup di zaman dan budaya di mana perasaan begitu mendominasi dalam proses pengambilan keputusan. Don't get me wrong saudara, nggak ada salahnya dengan perasaan atau emosi. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Bagian dari jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua katakan pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan setiap kita valid. Tapi yang jangan sampai kita lakukan adalah perasaan kita jadikan patokan dalam membuat keputusan-keputusan. Apalagi keputusan penting. Perasaan kita jadikan patokan dalam membangun sesuatu yang harusnya long lasting. Sesuatu yang long lasting tidak bisa dibangun di atas sesuatu yang temporary. Karena perasaan kita sementara. Hari ini bisa kesel banget, besok bisa kesel aja, besoknya bisa udah nggak terlalu kesel, besoknya udah bisa menyayangi. Atau kalau seperti saya, hari ini bisa marah, beberapa menit kemudian udah bisa ngajak ngomong. Ada beberapa yang memang perlu bahan bakarnya solar, panasnya lama, dinginnya lama. Sekali lagi, nggak ada salahnya dengan perasaan atau emosi. Karena itu cuma indikasi dari situasi hati kita. Masalah akan sering terjadi kalau kita hidup sekedar mencari perasaan, apalagi mengedepankan perasaan. Nah karena perasaan sifatnya temporer, perasaan sekali lagi seharusnya tidak menjadi dasar yang kokoh untuk membangun sesuatu yang begitu berharga dan yang bertahan lama seperti keluarga. Kendala yang kedua, menukarkan kasih dengan nafsu. Love dengan lust. Apa itu lust? Lust is the desire to benefit self at the expense of others. Kata nafsu erat hubungannya dengan keuntungan sendiri. Karena nafsu adalah keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, gak peduli kalau perlu ngorbanin orang lain. Nafsu makin kasih makan ego kita dan seringkali memperlakukan orang lain sebagai objek ketimbang sebagai people. Lust appeals to our self-centeredness. Thus treats others as objects instead of people. Nah akibat dari dua-duanya ini, menukarkan kasih dengan nafsu dan mengartikan kasih sebagai perasaan. Akhirnya apa saudara? Ini yang sering kali terjadi dalam keluarga. Termasuk kita mungkin. Yaitu kita belum pernah menerima dan mengalami kasih yang sejati. Itu kendala yang ketiga. Yang saya sedang tunggu di layar. Dan saudara juga nunggu-nunggu kan? Ya. Akhirnya anak-anak kita atau kita yang sudah jadi orang tua, kita yang sudah jadi opa oma belum pernah merasakan, menerima, mengalami kasih yang sejati. Karena prinsipnya kita nggak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Itu sebabnya banyak dari generasi sebelum kita, bukannya dia nggak sayang sama kita, dia nggak tahu caranya menyayangi kita dengan bahasa kasih kita. Karena dia belum pernah mengalaminya. Kita nggak bisa menuntut orang yang belum pernah mengalaminya untuk memberinya kepada kita. Karena we cannot give what we do not have. We cannot give what we have not yet experienced before. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak pernah miliki, alami secara pribadi sebelumnya. Akibatnya apa saudara? You heard about this. Hurt people who hurt other people, who also hurt other people. And the cycle continues. Generasi ke generasi. Kabar baiknya adalah kita bisa mengasihi orang lain dengan benar ketika kita mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan ini akan kita pelajari selama 6 minggu ke depan. How God has loved us. Itu yang harusnya jadi patokan. Itu yang harusnya jadi indikator. Itu yang harusnya jadi parameter. Bukan perasaan kita, bukan masa lalu kita.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana dong cara Tuhan mengasihi kita? Saya senang kalau ada yang bertanya. Kelihatan dari wajah saudara. 1 Yohanes 4 ayat 9. Yang di rumah aman? Yang di rumah? Ya, coba cek dulu suamimu, istrimu. Pak, bangun Pak, bilang. Ya. Saya kadang-kadang kangen loh ibadah online di rumah. Wih, pendeta, hamba Tuhan, full time, digaji. Hashtag just saying, jangan dicatat, jangan-jangan. Apalagi di posting di tagnya bos saya, Pastor Jeffrey. Jangan-jangan, saya cuma ngomong doang sih. Boleh nggak? Boleh kan ya? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dan beginilah cara Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia supaya kita bisa menerima hidup kekal melalui anaknya itu. Mari kita bedah sedikit ayat ini, saudara. Beginilah cara Allah menyatakan kasih-Nya. Dia mengutus siapa? Anaknya. Seseorang yang punya nilai tinggi, yang dekat dan berharga. Anaknya nggak ada 10, tapi cuma 1. Kalau punya 10 dikasih 1 namanya persepuluhan. Punya 1 dikasih satu-satunya namanya apa? Segala-galanya. Buat apa dia repot-repot? Supaya kita menerima. Jadi keuntungannya buat kita. Menerima apa? Hidup kekal. Kembali tersambung dengan Tuhan. Terjadi rekonsiliasi antara kita dan Tuhan yang pernah rusak karena kita berbuat dosa. Nah, itulah sifat dosa. Dosa seringkali membawa kematian termasuk kepada hubungan yang ada. Sebagai ekspresi kasih-Nya, Allah melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia utus anaknya yang satu-satunya. Supaya saudara dan saya bisa kembali tersambung. Dan kalau sudah tersambung bisa merasakan kasih Tuhan lagi. Bisa mengalami kasih Tuhan lagi. Bisa hidup dalam terang kasih-Nya. Kesimpulannya yang pertama. Cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kasih Tuhan dinyatakan melalui perbuatan. Kalau gitu benar dong ya Pak. Saya orangnya gak suka ngomong Pak. Saya susah ngomong I love you. Yang penting saya tunjukkan aja Pak. Bukan begitu juga konsepnya sih. Love is not a feeling. It is a doing. Semua bilang doing. Kasih bukan perasaan, tapi kasih adalah sebuah tindakan. Kasih adalah sebuah perbuatan. Perasaan yang diejawantahkan, dimanifestasikan, diekspresikan dalam perbuatan dan tindakan. Karena kasih yang tidak dinyatakan dalam sebuah perbuatan bukanlah kasih. Seringkali kita pakai kata love, kita menurunkan derajat kata love hanya sebagai sebuah preferensi. I love that movie. I love that guy. I love that person. Hanya sebuah preferensi. I love that church. Pertanyaannya, do you really? Karena kalau kasih cuman dikatakan tanpa diejawantakan dalam tindakan, belum menjadi kasih. Itu sebabnya ayat ke-10 katakan demikian. Dalam tindakan itu nyatalah kasih yang luar biasa. Baca sama-sama. Bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yaitu dengan mengutus anaknya menjadi apa saudara? Korban yang menghapus dosa kita sehingga kita tidak akan dihukum olehnya. Kasih yang luar biasa bukan dilihat dari sebagaimana kita jago mengasihi Tuhan, jago menafsirkan Alkitab, jago melayani jemaat Tuhan. Tapi kasih yang luar biasa adalah waktu Allah yang mengasihi kita. Ini yang harus jadi asal muasal dari jadi muara, jadi parameter, yaitu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Menjadi apa dia? Korban. Itu sebabnya yang kedua, cara Tuhan menyatakan kasih-Nya, Dia nyatakan lewat pengorbanan. Tidak hanya lewat tindakan,
tapi tindakan yang sifatnya berkorban. Nah kalau tadi saudara dengar bahwa lust, nafsu adalah keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sebaliknya, love is the giving of self to benefit others. Kasih adalah saudara memberikan sesuatu keluar dari diri saudara untuk keuntungan orang lain. Bukan the giving of self for the benefit of self. Tahan dulu tadi. But the giving of self for the benefit of others. Pertanyaan saya, jawab dengan jujur. Mudah atau susah untuk mikirin untungnya buat orang lain? Susah. Lebih gampang temenan, kenalan, menerima orang, mengasihi orang karena ada apanya ketimbang apa adanya. Jujur aja. Apalagi kita tahu dia nih the who's who of society. Wah kalau saya terima dia, ngarep-ngarep cemas ada imbalan di balik itu. Gimana cara Tuhan memberikan dirinya untuk keuntungan kita? Yaitu dengan mengutus anaknya menjadi korban yang menghapus dosa kita. Sehingga kita tidak dihukum. Kesimpulan yang ketiga, Tuhan membayar harga yang mahal demi keuntungan kita. Sudah 3 kata kunci. Perbuatan, pengorbanan, keuntungan kita. Itu cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kasih yang ilahi itu diterjemahkan dalam perbuatan, diejawantahkan berupa pengorbanan, dan selalu menguntungkan kita. 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudara yang saya kasihi. Kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, apa tindak lanjutnya? Baca sama-sama dari kata maka. 3, 4. Maka kita juga harus saling mengasihi. Hukumnya kudu. Harus, bukan boleh. Perhatikan kata sudah di situ. Kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, pertanyaan saya, yang mengasihi duluan siapa? Tuhan atau kita? Tuhan. Who made the first move? Siapa yang mengambil langkah pertama, Tuhan atau kita? Kira-kira seperti itulah. Kalau saudara klaim saudara mengasihi orang. You made the first move. Tapi seringkali kita mengaburkan kasih dengan ego. Gua sayang sih tapi sama dia. Tapi kan dia yang salah. Dia dong yang harusnya datang duluan ke gua. Ya itu masih kasih. Bukan seperti kasih Tuhan. Kebayang gak saudara kalau Tuhan bilang gitu sama kita? Kamu yang butuh aku, kamu dong yang naik ke surga. Kelar hidup kita. Alas kelar semuanya. Kita yang butuh kasih, dia yang turun ke level kita. He made the first move. Tuhan yang dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk mengekspresikan kasih-Nya. Bahkan di salah satu suratnya di Injil Yohanes dituliskan yang mirip. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, kasihlah satu sama lain. Sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus saling mengasihi. Ayat 35. Kalau kalian saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Pertanyaannya, kalau kita sudah mengasihi, tapi belum seperti Tuhan mengasihi kita, orang-orang bisa tahu gak kita murid Tuhan? Jangan pura-pura ngantuk ah. Bisa gak? Belum tentu bisa. Kadang-kadang kita meredefinisi kasih sesuai dengan standar kita. Tuhan tahu dong, aku pernah dilukai, aku baru bisa mengasihi seperti ini. Wow, kalau Tuhan juga gituin kita, apa kabar? Kita bisa menyimpulkan di sini, standar kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah standar kasih yang harus kita bagikan juga ke orang lain. Jadi standarnya kasih kita atau kasih Tuhan? Sekali lagi saya tanya, standarnya kasih kita atau kasih Tuhan?
kasih Tuhan. How would Jesus love? HWJL. Dulu kan WWJD ya. What would Jose, Jeffrey, Jusar. Makanya gerejanya JPCC juga kan. Banyak pendetanya diambil yang JJJJ gitu. Jitni. Jalvi. Kesimpulannya saudara. The God kind of love is a sacrificial love for the benefit of others. Baca sama-sama. 3, 4. The God kind of love is a sacrificial love for the benefit of others. Kasih yang ilahi adalah kasih. Ada 2 kata kunci. Yang pertama, berkorban dan demi kepentingan orang lain. Itu yang saudara perlu tanyakan. When I love something, someone. Kalau kita mengasihi bangsa ini, bagaimana saya mau berkorban buat bangsa ini? Kalau saya mengasihi gereja ini, apa yang Tuhan lakukan di JPCC, bagaimana saya bisa mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang lain? That's the God kind of love. That's nice, Pastor, tapi kayaknya ini gak berlaku buat keluarga saya. Kamu kayaknya gak pernah tahu ayah saya seperti apa. Teorinya bagus, tapi mungkin pastor belum punya teman yang setega sejahat teman saya. You don't know how hurtful it is waktu saya dilukai oleh my ex. Kabar baiknya adalah saudara, Tuhan mengerti apa yang saudara alami. Tidak ada yang kasih Tuhan tidak bisa pulihkan. Tapi tidak akan ada perubahan yang akan terjadi kalau tidak ada yang mengambil langkah pertama. And as they say, the first move is always the hardest. Mengasihi memang bukan berarti menyetujui perbuatan salah orang lain. Bukan juga berarti membiarkan mereka bertindak sewenang-wenangnya kepada kita. Atau mengecilkan penderitaan, kerugian, kepahitan, if you would, yang kita alami selama ini. Tapi mengasihi berawal dari sikap hati yang menginginkan yang terbaik buat orang lain. Saya ulangi. Mengasihi berawal dari sikap hati. Semua bilang sikap hati. Yang menginginkan yang terbaik buat orang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita diundang untuk hidup dalam standar kasih yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau standar kasihnya bukan standar kasih Tuhan, orang vague, susah ngelihat mana yang pengikut Tuhan, mana yang bukan. Kenapa kita perlu hidup dalam standar kasih yang lebih tinggi? Karena standar kasih yang seperti itu yang sudah dilakukan dulu terhadap kita. Roma 5 ayat 8. Listen to this. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang yang udah berdosa, baper lagi sama Tuhan. Memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Wow. Waktu kita masih berdosa, menolak Tuhan, bilang Tuhan gak adil, Tuhan gak gini, Tuhan gak mengasihi saya. Bahkan kita dengan sengaja hidup di luar standar Tuhan yang mulia. Dengan memusuhi Tuhan, hati Tuhan tetap menginginkan yang terbaik buat saudara. Sehingga Dia gak bisa Dia ambil langkah pertama untuk mati buat kita. Kembali ke 1 Yohanes 4 tadi. Ayat yang 19. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. God made the first move. Ayat ke-20. Baca sama-sama yuk. Ini dalam nih. 3, 4.
Kalau seseorang berkata, saya mengasihi Allah, yang kencang. Tetapi dia masih lebih kencang. Berarti dia terus. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak boom, boom, boom. Wow. I love you, Lord. Apa sih? Guilty as charged. Hashtag still learning. Gereja bukan tempat orang sembuh, gereja tempat orang sakit. Ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Tapi semuanya di cover asuransi, darah Yesus. Semuanya ditanggung lunas, salib Kristus. Jadi kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi masih membenci, disakiti adalah kejadian, membenci adalah keputusan. Disalahartikan, diperlakukan salah adalah kejadian, pahit adalah keputusan. Trauma adalah keputusan. Ayat ini bilang, barang siapa dia mengaku mengasihi Allah tapi dia masih membenci saudaranya berarti dia pembohong. Artinya saudara, kalau kita masih gitu sama orang lain, kita masih transaksional sama orang lain, jangan-jangan kita juga transaksional sama Tuhan. Jangan-jangan. Jadi cara satu-satunya untuk mengetahui kita tidak lagi transaksional sama Tuhan adalah memang harus disakiti sama orang lain. Boleh gak keluarga Raja Gugus Jabodetabek yang mengalami itu? Karena itu cara mengujinya. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang disalahartikan, dibenci, selamat datang dalam kehidupan Yesus Kristus. Memang kita dipanggil untuk menghidupi standar kasih yang berbeda. Karena kalau kita bisa mengasihi orang yang bisa mengasihi kita kembali, apa bedanya kita yang bukan dengan orang-orang yang bukan murid Kristus? Saudara yang masih belum ikut date karena alasan apapun. Date juga seperti rumah sakit. Jangan datang ke date dengan harapan kayaknya lebih suci dari yang hanya pergi ke hari Minggu. Siapa bilang? Beberapa trauma pergi ke date karena menganggap, wah hancur isinya. Bedanya apa sama di sini? Di sini gak kelihatan hancurnya. Halo? Tapi kita semua sama-sama perlu kasih karunia Tuhan. Gak karena kita hidup lebih agamawi, terus kita punya hak untuk menghakimi orang yang kesalahannya beda aja sama kita. Ayat ke-21. Lagi pula Allah sudah memberikan perintah. Semua bilang perintah. Apa perintahnya? Baca sama-sama dari kata yaitu. 3, 4. Yaitu siapapun yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya. Karena kasih yang ilahi adalah kasih yang berkorban demi kepentingan orang lain. The God kind of love is a sacrificial love for the benefit of others. Bagi yang jomblo, belajarlah berkorban demi kepentingan orang lain. Bagi yang belum melayani, belajarlah mengorbankan sesuatu yang berharga buat saudara. Buat yang sudah menikah, pernikahan gak akan berhasil dan dinikmati apabila gak ada yang mau mengorbankan ego. Gak ada yang mau mengorbankan haknya, malah menjunjung tinggi kepentingannya dan lupa tentang kepentingan bersama. Untuk saudara yang sudah punya keluarga sendiri atau jadi bagian dari sebuah keluarga, you know how painful it is. Waktu konflik, terjadi perang dingin,
Semuanya mempertahankan maunya-maunya, gak ada yang mau berkorban untuk keuntungan dan kebaikan anggota keluarga lainnya. All the silent treatments, berbulan-bulan gak pernah teleponan lagi. You know how it felt, it was like hell. Dan semua ini yang kita pelajari hari ini gak mudah saudara. Bahkan Tuhan sendiri pun berdarah-darah dalam melakukannya. Bedanya dia literal, kita cuma figuratif aja. Yang terakhir. Yang tidur, you know what to do. Baca sama-sama yuk. 3, 4. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita dan kasih-Nya nyata dengan sempurna melalui kita. Tidak seorang pun melihat Allah. Pastinya demikian. Namun ada solusinya ternyata bagaimana orang bisa melihat Allah. Bisa kenal Tuhan. Yaitu bila kita saling mengasihi, ini dampaknya. Allah bersatu dengan kita. Hidup Tuhan semakin nyata dalam dan melalui hidup kita. Every single time you choose to love, the whole heaven will back you up. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Setiap kali kita berbuat kasih, kita mengatasnamakan Tuhan. Bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita. Akibatnya, waktu orang lihat kita, sama seperti mereka melihat Tuhan yang gak kelihatan. Dan ayat ini diakhiri dengan ini. Kasih-Nya nyata dengan sempurna melalui kita. Ya, manusia gak bisa lihat Tuhan. Tapi manusia bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Dan karena Tuhan adalah kasih, maka cara kita membantu orang lain mengenal Tuhan, mengalami Tuhan adalah dengan mengasihi mereka. Dunia gak akan lihat Tuhan dari seberapa kita jago, berprestasi, jago khotbah. Dari kemampuan kita mengerti dan menafsirkan Alkitab bahkan. Atau dari pelayanan kita. Tapi dunia akan mulai mengalami dan mengenal Tuhan saat kita belajar saling mengasihi supaya kasih-Nya nyata dengan sempurna melalui kita. Karena prinsipnya the God kind of love is a sacrificial love for the benefit of others. Ada dua kata kunci sekali lagi, sacrificial dan juga others. Kasih yang ilahi adalah kasih yang berkorban demi kepentingan orang lain. Setelah sudah mendengarkan pengajaran yang baru saja sudah terima, sudah datang pada kesimpulan bahwa saudara perlu Tuhan. Saya ingin memberi kesempatan pada setiap saudara saat ini juga untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan terpenting yang saudara perlu ambil dalam kehidupan saudara. Saya ingat pada saat saya mengambil keputusan ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Nah, kalau saat ini saudara yakin dan saudara tahu bahwa saudara perlu Yesus, saya ingin memberi kesempatan saudara menghampiri Dia, mengakui Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, mengalami restorasi hubungan saudara dengan Bapa di surga, berdamai dengan Bapa di surga. Saudara perlu percaya bahwa Dia adalah Yesus yang mati bagi engkau di atas kayu salib, mengampuni dosamu, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat saudara mengambil keputusan ini, maka Dia akan hadir dan tinggal bersama engkau, memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga, mengampuni dosamu, dan memberikan kehidupan yang baru. Kalau saudara mau mengambil keputusan ini, saya ingin berdoa bersama dengan saudara dan menuntun saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara ingin mengambil keputusan ini, pejamkan mata saudara dimanapun kau berada, tirukan doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku ingin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Hadir dalam kehidupanku. Ampuni dosaku. Basuh aku dengan darah. Mulai hari ini, aku menjadi milik-Mu. Mulai hari ini, aku menerima kehidupan yang baru. Tuhan,
Aku serahkan seluruh perjalanan hidupku kepadamu. Dan aku percaya Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada bersama dengan aku. Aku terima pengampunanmu dengan iman. Aku terima penebusanmu. Aku terima janji-janjimu. Hanya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat pada saudara yang mengambil keputusan yang baru. Dan juga pada kesempatan ini, ajakan ini tertuju pada saudara yang masih belum berjemaat dimanapun juga, saudara belum tertanam di gereja manapun juga. JPCC terbuka untuk melayani saudara. JPCC akan menjadi keluarga dan rumah di mana saudara tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Oleh sebab itu saya ingin mengundang saudara untuk bergabung dengan kami, beribadah secara onsite di 3 kampus kami, ada di Uproom, ada di Kota Casablanca, dan ada di Sutra Hall di Alam Sutra. Saudara, kami mengundang saudara bukan hanya ikut bergabung secara onsite beribadah bersama dengan kami, tapi juga tertanam di dalam salah satu komunitas sel di mana kita bertumbuh bersama-sama menjadi semakin serupa bersama dengan Kristus. Ajakan ini berlaku bagi setiap saudara. Hubungi kami, cari informasi bagaimana saudara bisa hadir dan bergabung bersama dengan kami. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap saudara. Dan bagi setiap saudara yang lain yang membutuhkan pertanyaan lebih lanjut, saudara punya pertanyaan perlu dijawab, punya kebutuhan untuk dilayani lebih lanjut, saudara tentunya bisa memakai aplikasi yang sudah kami punya. Tapi selain itu, saudara bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tersedia. Saudara bisa mengajukan pertanyaan yang saudara miliki, memohon pelayanan yang saudara butuhkan, dan kami akan berusaha sebaik-baiknya melayani saudara melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati, semoga kami bisa melayani saudara dengan baik.